Pesan satu dihapusnya, dimaki-makinya saya. Rudi pengocok donasi melihat uang anak Batak langsung dipakai ganti ban mobilnya. Ya, jadi ada pesan dihapus, dimaki-makinya saya. Jadi saya kasihan lihat dia nih. Kelihatan kau stres dis, kasihan aku lihat kau. WA aku terus, santai dis. Rabu sampai Sabtu libur pun aku membongkar kebusukanmu. Jadi kawan-kawan, sekarang dia lagi stresnya luar biasa ya. Saya di sini kenapa saya bilang dia stres luar biasa? Ya karena sampai hari ini dia memikirkan dia mau lompat dari Monas apabila nanti Desember tidak jadi rumah apologet itu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabuh ujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana informasi terbaru tentang Edis ya. Jadi Rudi Anes mendapat informasi bahwasanya si Edis ini sudah mulai gusar ya, sudah mulai stres karena mungkin donaturnya sudah banyak cabut ya, sudah tidak mendonasi lagi sehingga si Edis sudah mulai panik ini. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Berani menghujat, berani dihujat. Berani menyerang seiman, berani diserang kawan seiman. Berani menyerang kawan yang tak seiman, berani juga diserang kawan tidak seiman. Ya, berani mengatai orang, berani juga dikatai orang. Intinya harus berimbang kawan ya. Ya. Aduh, hari ini kita merasa bahagia. Kenapa bahagia? Karena Edis tidak bisa tidur nyenyak kawan. Sebenarnya sekian melihat dia. Andai kata dia tidak menyentuh-nyentuh saya, tidak mengusik-ngusik saya, karena itu urusan saya dengan Rudi Simamora, dan cukuplah bulan 5 dia mengusik saya pasti akan memaafkan dia dan tidak menyentuh dia. Bulan 5 saya akan diusik dia, saya tidak sentuh dia ya. Karena bagi saya dia baru di Amerika. Kalau kebuka kebohongan dia kan kasihan ya kawan-kawannya. Nah, tetapi sekarang dia kelihatan stres. Subuh-subuh, malam-malam saya dan tidur di WA-nya kawan. Saya nggak ngerti. Sekarang dia ini kayaknya sudah sakit kali hatinya melihatku ya. Cuman dia kan iblis itu pintar ya. Di hadapan semua orang dia pura baik-baik aja, baik-baik aja. Hari ini ya, si Edis me-WA saya di jam 5.15, saya masih tidur ya. Kalau kemarin jam 12:30 Indonesia ya, saya dia mungkin di tempat dia masih pagi, nggak tahu saya. Nah ini saya bukakan ya. Saya kasihan lihat dia kawan. Tiap hari saya di WA-nya. Pan saya nggak ada WA dia, kan lawak ya ini. Mana hari ini Rudi Iskariot pengocok donasi anak Batak tidak mampu menyuruh Linsi siapa nih? Oh dia nih. Oh kawan, saya di sini mendeportasi STP. Ini dari sinilah salah saya. Pesan satu dihapusnya, dimaki-makinya saya. Rudi pengocok donasi melihat uang anak Batak langsung dipakai ganti ban mobilnya. Ya, jadi ada pesan dihapus, dimaki-makinya saya. Jadi saya kasihan lihat dia nih. Kelihatan kau stres dis, kasihan aku lihat kau. WA aku terus, santai dis. Rabu sampai Sabtu libur pun aku membongkar kebusukanmu. Jadi kawan-kawan, sekarang dia lagi stresnya luar biasa ya. Saya di sini kenapa saya bilang dia stres luar biasa? Ya karena sampai hari ini dia memikirkan dia mau lompat dari Monas apabila nanti Desember tidak jadi rumah apologet itu. Kalau itu sudah ada uang 3M kan bisa dibelinya gubuk-gubuk. Yang penting ada ditunjukkannya rumah ya. Itu apal dia lah itu.
alasan dia ya kawan-kawannya. Gampang ya itu, ngapain kita ya, tunggu. Ntar ya. Tiap hari dia me-WA saya kawan. Mana ini ya? Ada dibilangnya dia mau lompat dari Monas. Kalau bulan Desember dia tidak bisa bangun itu ya. Tujuannya apa? Biar penggemar dia merasa prihatin karena si Edis tipu, takutnya loncat nanti benarannya, atau dia kayak yang lain-lain hanya omon-omon aja. Ini ntar mana dia, sabar ya. Malah tertutup. Kasihan aku lihat dia. Sekarang ini dia memang lagi di titik nadir. Titik nadir itu titik terendah. Karena dia kubongkar kebusukannya, malu dia kawannya. Kenapa dia malu? Dia itu lari ke luar negeri, itu yang paling utama aku bilang ya. Bukan karena dikejar Uclim, tapi gara-gara dia apa? Karena itu, tapi gara-gara dia menghina Katolik ya. Setelah dihinanya Katolik, dia dikejar Bob Samsir Simbolon. Dia tak sanggup menghadapi Bob, larilah dia ke Singapura. Mana ya? Ini ya. Bentar. Nah, ini ya. Ini kawan. Masih ada rupanya ini. Dia memaki-maki saya ya. Pan saya nggak apa. Dia selalu me-WA saya kawan. Setiap hari dia yang duluan me-WA saya. Bukan saya me-WA dia duluan kawan. Kalian keliru. Ini contohnya lagi ya. Tiap hari. Ini tanggal 20 Oktober. Kasihan Rudi Iskariot cemburu karena Edis TV disupport banyak orang dan Rudi tukang tilap uang anak Batak tiada mampu menutup rekening Edis. Siapa mau menutup rekening kau? Dihapusnya 2 kali dia memaki-maki saya, di bawahnya Rudi Iskariot ngiler lihat dana pengadaan rumah apologet. Roh rakus seperti babi ada di diri Rudi Iskariot. Dibilangnya aku babi kawan. Memang ngeri si Edis TV ya. Kasihan aku lihat dia, aduh kawan. Ya. Tunggu dulu, mana dia? Kasihan aku lihat dia ini. Tapi kayak mana lagi? Ini dia ya. Dia mengapa aku terus me-WA aku? Gak pernah ku WA dia kawan. Ini malam-malam pun aku di WA-nya apa semua, pagi, siang, sore, malam. Dia udah stres sekarang karena ketahuan busuknya kawan. Ini dia kalau nggak menghujat dapat donasi. Tenanglah Rudi Iskariot, kau pegang omonganku. Kalau bulan Desember ini nggak ada rumah apologet berdiri, saya terjun dari Monas. Jadi Edis Tipu mau terjun dari Monas kawan, ngeri ya. Bulan Desember itu panjang ya sampai Januari tuh. Jadi saya kasihan melihat dia ya. Maafkanlah saya Edis karena saya membongkar kebusukanmu. Karena memang perintah dalam agama saya Edis, agama saya Edis aku nggak tahu ya. Ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan ya. Edis itu kan saksi Jehovah, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Makanya saya bilang agamaku bukan agama Syedis. Agama Syedis itu kan saksi Jehovah kawan ya. Dah. aduh. Sampai jam 7 pagi tadi di WA-nya aku. Kadang aku berpikir kapan lah tidurnya kawan ini ya. Kok me-WA aku terus kayak perempuan kawan ya. Padahal aku nggak pernah me-WA dia. Jadi kawan-kawan, saya selalu di WA Syedis. Ini baru di WA-nya lagi. Kasihan aku lihatnya kawan. Jadi aku buatlah status di Facebook kan. Sebentar lagi. Bentar ya. Tapi kayak mana lagi ya, dia penipu kawan. Sebentar dulu. Kayak mana ya, kalau dia nggak penipu sih aku mah tengah-tengah aja. Tapi penipunya itu loh. Dia merasa dia paling suci, paling benar ya. Jadi itu yang mau kita hajarnya di situ kawan. Ya. Dia mencucuk mataku bisa, matanya dicucuk nggak bisa. Itu juga letaknya ya. Jadi memang ya sangat riskan lah orang-orang seperti itu ya. Nomor 1 tahun 2003 ya, tanggal 12 April 2003 tentang
pinggir. Gir dan siap kecil. Nah ini. Ya, kita lanjut kawan-kawan ya. Jadi kalau mau kutunjukkan lagi WA-nya tidak pantas kawan, karena banyak dia menghujat aku, banyak dia memaki-maki aku, sementara aku memaki dia paling satu kali karena aku bilang dia tolol. Karena dia memang tolol, itu bulan 5. Habis itu kan tidak kulanjutkan ya. Kenapa nggak kulanjutkan? Waktu itu aku KKN, jadi nggak usahlah kubahas itu lagi kan. Tapi ya biarlah, ada dicemar-cemarkannya namaku, pikirku. Dan aku tahu dia baru di Amerika, karena baru di Amerika itu kan sangat riskan ya kawan-kawannya. Kenapa sangat riskan? Ya, kalian tahulah kalau orang baru ke Amerika dan dia misalnya apa namanya itu baru menginjakkan kaki ya, dia sangat sulit itu untuk hidup ya kawan. Tapi nanti saya mau buat laporan dulu ke Amerika. Wis, kita coba ya, kita tembuskan ya. Kan banyak ucil-ucil di Amerika kan. Kita membuat fakta bahwa Edis itu apa namanya itu adalah, nanti kasih tahu. Nanti kalian jadi tahu ya. Gak apa-apa, buka saja Ruth. Jangan, tidak enak sekali karena dia memaki-maki ya. Bila Ruth Yohanes juga Kristen sejati tidak akan mau berkoar-koar di medsos soal Edis, tapi akan meredamnya biar tidak semakin membara api permusuhan dan perpecahan antara pemirsa kalian. Justru karena aku Kristen lah, makanya ya katakannya tidak, katakan tidak. Selebihnya dari setan. Edis itu bukan Kristen, dia saksi Yehova, dia tidak mengakui Yesus Tuhan. Ciri-ciri Kristen salah satunya harus beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau dibaptis juga harus menggunakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau si Edis kan tidak, hanya dalam nama Bapa. Ya, dia nggak pakai anak. Makanya dia bilang Yesus itu bukan Tuhan. Makanya kalian hati-hatilah kawan ya. Mau tanya, maaf sebelumnya, apakah hal ini berawal dari pandangan Edis yang mengatakan konsep penyaliban Yesus ada rencana iblis? Bukan. Tahun 2005, bulan 5, saya waktu si Edis itu kan sudah kebablasan karena dia di atas puncak. Waktu itu saya dibahas dia dengan Rudi Simamora. Loh, tapi kan Rudi Simamora yang masuk. Tidak. Faktanya bukan begitu. Mereka sebelumnya, 3 hari sebelumnya, sudah teleponan. Dan Edis menyuruh Rudi Simamora, naiklah live kalau nanti saya live. Jadi sudah dirancang ya. Waktu itu saya tidak membahas. Hanya sekali 2 kali saya bahas, habis itu tidak saya bahas lagi karena saya kasihan dia baru pergi ke Amerika. Setelah itu bulan 9, gara-gara, ya betul kau bilang, gara-gara salib itu adalah rencana iblis, saya ngajak dia berdebat. Dia tidak mau. Yang dia terus saya jawab pakai video. Tetapi dia jawab pakai video juga. Isinya apa? Lari ke donasi Rudi Simamora. Dan dibilangnya saya mengocop donasi Rudi Simamora, menghabiskan segala macam lah fitnah dia ya. Tapi ketika kami masuk di Zoom, di stream ya waktu itu berdua, dia cuci tangan. Mana ada aku bilang gitu katanya. Jadi dihapusnya lah video-video, tapi sudah banyak beredar ya. Nah, karena dia sudah memojokkan saya diam saja berapa bulan, ya akhirnya saya balas dong ya. Ya. Saya di situ ke luar negeri cuma jadi pengemis, ya betul. Dia pengemis sertifikat internasional. Ya. Opung saya mau tanya, kamu jadi pengikut Edis, apakah Injil yang disampaikan atau hadis dalam Al-Quran? Edis tidak, saya tidak pengikut Edis ya, mungkin yang lain ditanya. Saya tidak pernah melihat Edis menyampaikan firman Tuhan dalam Bible, tapi menyampaikan firman Allah SWT di dalam Al-Quran. Cuman dia membuat opini bahwa seolah-olah ini salah begitu ya. Jadi itu sebenarnya tidak ada anjuran Kristus, karena Kristus mengatakan, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, Injil kerajaan sorga harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Bukan ada dikatakan, pergilah jadikan seluruh muridku, Al-Quran harus dibongkar. Nah, tidak ada itu kawan. Aduh. Tapi karena ya Edis itu menjadi sebuah sosok, makanya oten-oten dungu menganggap dia sebagai dewa. Di situ letaknya kawan. Apapun kesalahan Edis, mereka akan bela sampai mati-matian ya. Tapi kalau kita berpikir positif, janganlah seperti itu ya kawan-kawannya. Kenapa saya bilang jangan seperti itu? Ya perlulah kalian ketahui, ya katakan tidak selebihnya dari setan. Kalian selalu mengatakan jangan lawan saudara seiman. Kalau saya ditanya, saya tidak pernah melawan saudara seiman. Edis itu enggak seiman dengan saya.
Saya beriman Yesus adalah Tuhan. Edis tidak beriman Yesus adalah Tuhan. Saya beriman bahwa Yesus itu adalah bagian atau adalah Allah Tritunggal itu. Kalau Edis bilang apa? Yesus itu punya Tuhan. Saya beriman bahwa salib itu adalah sudah dinubuatkan oleh Bapa di sorga sejak dulu kala. Kalau si Edis lain lagi. Salib itu adalah rencana iblis yang dirubah Bapa di sorga menjadi karya keselamatan. Itu kata si Edis. Nah, jadi kawan-kawan di situ kami tidak beriman. Jadi kalau kalian bilang saya menyerang saudara seiman, kalian keliru. Tapi kalau kalian seiman dengan si Edis, wajar. Namanya herder. Herder itu harus ikut sama tuannya. Anjing herder itu mana pernah melawan tuannya kecuali rabies. Ya. Jadi kawan-kawan wajar. Makanya saya nggak pernah marah. Saya ketawa-ketawa aja. Ini saya tunjukkan Facebook saya ya. Lucu-lucu pengikut si Edis kawan komennya. Memang lucu. Tak percaya orang itu si Edis WA saya tiap hari kan. Mana bukti WA-nya? Mana bukti WA-nya? Aku kasihlah sekali. Langsung dibilangnya, oh dia itu mau mengingatkan kau gitu. Ya. Nah ini. Yang komen itu langsung banyak. Ngeri. Aku buat status begini ya. 470 orang komen. Ini statusku. Heran Edis tiap hari WA saya. Aku tidur pun dia WA. Sepertinya dia sudah stres. Berat ditinggalkan oknum umat Katolik donatur terbesar. Jadi kawan, donatur terbesar itu dari semua pendebat apologet di muka bumi Indonesia, jagat raya luar angkasa itu adalah orang-orang Katolik. Orang Protestan ya ada juga, tapi ya oma ya oma ya oma ya opa astaga naga ya begitulah. Saya sudah rasakan sendiri dan sudah saya buat peringkatnya. Peringkat pertama memang dari umat Katolik, kita harus akui ya. Waktu saya membangun ini juga dari Katolik, gereja juga Katolik. Mau mereka bantu kawannya. Harusnya itu kan gereja Protestan bukan Protestan ya. Jangan sampai dirubah jadi Protetan, tidak boleh. Nah, jadi orang ini nggak percaya kawan. Dibilangnya kalau Edis sering WA, ini. Iya, ada juga yang gini bilangnya ini, ya. Ada yang bilang ngibul. Masa aku ngibul ini? Ada yang bilang kalau Edis sering WA sama Lai, artinya Lai berteman baik sama beliau. Ku jawab, awalnya, sekarang dia WA saya hanya memaki-maki. Ya, baru banyak nggak percaya. Lihat ya. Lanjutkan Bang Edis baru ini. Lebih baik berdiam diri ini, takut akan Tuhan. Oh, banyak juga buat itu ya. Salam toleransi, saudaraku juri, silangkan sifat iri dengki. Inilah punya si Edis segini. Mana ada yang dijala Edis yang cuci otak banyak. Oh, dibilangnya Edis menjala manusianya. Son of third. Hilangkan sifat iri dan dengkimu Rudi, karena itu sifat iblis. Kau jadi pengkhianat. Edis menjala banyak manusia, kau cuma menjala angin. Mana ada dijala si Edis manusia? Yang ada adalah dia mengajak ke SSC. Berarti orang-orang SSC ini ya. Baik ya. Pagi, siang, malam, subuh Edis terus yang dibahas. Ya karena dia WA aku kan. Nah nih, biar hangat. Biar banyak ya kalian lihat nanti di Facebookku. Mereka mempertanyakan mana ada itu, apalagi ada emak-emak penggemar Edis kan. Menolak kawan. Ya. Bahwa dia ada WA saya. Banyak aku bilangnya. Baru ku buatlah satu contoh WA aku. Marah-marah orang itu. Aku buat nomor WA si Edis. Kalau nggak percaya hubungilah si Edis, ku bilang. Ini kan. Pak Edis tidak pernah minta uang kepada saya dan yang lainnya. Jangan suka menjatuhkan orang lain, karena seorang gembala harus punya tindakan perasaan merangkul. Aku nggak gembala. Banyak orang mengira aku gembala ya. Waduh, orang ini salah-salah semua kawan ya. Dikira orang itu aku pendeta kawan. Jadi selalu ku jawab apa? Dalam kekristenan pendeta itu najis, ku bilang. Tahu kalian? Banyak orang nggak paham itu. Aduh, kenapa mereka nggak paham ya? Karena makanya aku kadang sedih ya. Kenapa lah pendeta ini ada di kekristenan? Itu kan satu kenajisan kawan. Tunggu ya, aku lihat dulu. Ini kayak mangga. Buah apa ini? Iya. Jadi saya di situ selalu WA saya. Dan besok malam di WA-nya lagi tuh aku. Mudah-mudahan tidak di WA-nya lagi ya, kalau aku sudah apa ya? Sudah, kan aku mau besok ada kegiatan, aku ke pulau. Ke pulau itu makan waktu, perginya 4 jam, pulangnya 4 jam. Jadi 8 jam, belum lagi dulu. Mungkin malam udah capek, nggak sempat live ya. Biasanya kami sampai sini paling cepat itu jam 8 malam. Paling lama itu jam 3 subuh pernah ya.
Habis itu besoknya Kamis saya ke Petun, sidang. Milik orang sidang sih ya. Jadi ada 2 ya. Hari Jumat saya nggak di tempat, jadi berbagilah ke Edis. Hari Sabtu lah mungkin aku lagi live ya malamnya. Itu pun nggak bisa, aku ada ketemu klien, calon klien ya. Jadi nggak bisa ya. Hari Minggu lah lagi aku live. Tapi aku carilah waktu-waktu selaya. Kalau ada waktu luang aku livekan lah sebentar ya. Ya minimal kalian pahamlah bagaimana kondisi si Edi sekarang terbaru ya. Dia mengalami stres yang sangat berkepanjangan ya. Kenapa dia stres ya? Karena ku bukakan kebenarannya bahwa si Edi itu penipu, banyak orang ditipunya ya. Bahwa dia menghujat Islam itu hanya demi mengemis koin dan mengemis donasi. Makanya dibuatnya running text kan jalan itu ya. Donasi, woi, donasi di YouTube-nya ada tuh kan. Donasi katanya. Dia lucunya sih di sini kawan. Dia mengata-ngatai orang pengumpul donasi, pengepul. Dia aja mengepul. Itulah aku kadang di situ aku jijik kemunafikan sedis. Siapa saja yang mengepul donasi diejek dia. Tujuannya apa? Biar sama dia semua orang berdonasi. Yang lain itu mau dimatikan dia, diinjai dia kawan. Itulah rakusnya sedis ya. Kalau aku dulu kawan waktu zaman-zaman top-topnya aku bilang sekarang udah banyak apologet, silakanlah bantu juga mereka. Waktu itu Pak Bom baru naik daun kan kayak ulat. Bom, bantulah dia, aku bilang. Si Anu, bantulah dia. Kalau si Edis kan enggak, mau diembatnya semua. Dibunuhnya lah ini orang-orang donasi. Selalu bilangnya, wah orang-orang ini donasi, mengocok donasi. Pan dia sendiri ngocok donasi kawan. Munafik, enggak sadar kan. Cobalah. Tapi herder ini ya gimana pun kita bilang, memang dungu, bodoh, tolol. Bodoh pengikut si Edis semua. Herder hanya punya kesetiaan. Kalau mereka itu nggak kena rabies kawan, masih ada berpikir-pikir sedikit. Menggonggong dia ke tempat Sedis. Oh katanya, digonggongnya tuannya. Apa dibilangnya? Tuan, kau ini kan juga pengocok donasi. Kenapa kau tuduh-tuduh orang ngocok donasi? Gitu. Baru disembelih Sedis lah, kan dia tuannya. Kau herder, ditengkingnya tuh pergi. Tapi herder Sedis kawan dungu semua tolol gimana aku? Capek-capek pun aku bicara tidak ada guna. Edis itu apa namanya itu? Pengemis bersertifikat internasional kawan. Awak masih lokalan. Udahlah saya kan selalu tidak pernah menutupi diri. Memang saya dulu kan banyak dibantu orang dari donasi saya bilang. Gak kayak Sedis tunjuk-tunjuk mata orang digini-ginikannya mataku. Mata dia diginikan sekali nangis. Dikerahkannya herdernya, ayo share Burudi katanya. Ya. Terkadang disitulah aku gelik-gelik melihat kemunafikan Edis ini kawan. Munafik sekali, munafik najis tralala. Seolah-olah dia tidak memungut donasi, kan tidak tahu malu kawan. Aduh, perasaan dia yang dibuatnya si nomor rekening. Ini mau bangun rumah apologet itu tidak memungut donasi. Kamu bodoh ya. Tapi aku bisa apa kawan? Capek kerongkonganku sampai luka-luka berbicara sama kalian biar kalian cerdas. Tetap aja dungu. Lama-lama aku sadar, oh iya herder ya. Herder itu sejenis anjing. Anjing itu nggak punya otak, tetapi dia hanya punya kesetiaan. Itu aja yang aku bilang. Anjing hanya punya kesetiaan. Sia-sia aku mengajari mereka ya, aku bilang. Lebih bagus ku ajari monyet. Kalau monyet enak kawan. Ya. Saya tahu persis Mas Riso. Saya tahu persis perkembangan apologet sebelum Edis muncul. Untuk pengajaran Kristen, Edis memang sangat minim. Apakah Edis sudah meralat statementnya tentang rencana iblis itu sangat fundamental. Belum diralatnya, dia kan punya ego. Edis ini nggak tahu apa yang fundamental, apa yang bisa kita jawabkan. Contoh, Allah Tritunggal itu di dalam kekristenan itu sangat fundamental. Yesus adalah Tuhan itu fundamental. Tetapi Yudas ke surga atau ke neraka itu tidak fundamental. Karena Yudas ini tidak menyelamatkan kita. Tapi kalau kau tidak percaya Yesus adalah Tuhan, kau nggak selamat. Kau tidak percaya kepada Allah Tritunggal dan menghujat roh, kau tidak selamat. Kalau Yudas itu hanya sekedar tanya jawab, diskusi keilmuan. Paham ya? Aduh. Tapi pengikut saya di Sabang tahu. Herder mana ada taunya. Aduh. Ya.
Mantap boy, tiap hari mengatai orang Kristen tapi so sweet sama RT 6 luar biasa. Mana ada aku mengatakan orang Kristen, mengatai orang Kristen. Edis itu enggak Kristen. Kan aku bilang herder. Sampai kapanpun herder enggak bisa. Ciri-ciri herder pun ciri-ciri Kristen fundamentalis kayak yang tadi bilang, mempercaya Yesus adalah Tuhan. Kalau dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan, itu bukan Kristen. Titik. Edis nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Percaya keselamatan itu adalah rancangan keselamatan dari Allah Bapa, bukan dari iblis. Edis dari iblis. Mana pernah aku mengatai orang Kristen? Aduh, kalau orang Kristen kawan, aku nggak mau ngata-ngatain kecuali mereka ngatain aku juga, ya. Nah, Budi Asali ada nggak kuatain? Nggak ada kan? Hari Kamis kami berdebat ya kawan-kawannya jam 6.30. Jangan lupa jangan lewatkan ya. Apalagi mengucapkan hai juga Ricky. Ya, orang lain sudah berlomba-lomba untuk kemajuan teknologi dan masa depan. Kita masih ribut tentang Tuhan, lucu kalian kayak. Mana ada sini ribut tentang Tuhan ya? Ini beribut tentang Edi saja. Awalnya saya salut, tapi sejak ribut sama Edi, saya nggak percaya sama si mulut busuk. Ya, bagus. Percayalah hanya kepada Allah semata. Wih, percayalah kepada Yesus semata. Jangan percaya sama aku manusia kawan. Tapi kau percayalah sama Edis, karena Edis nabimu. Kan iya kan, dia percaya sama Edis kan. Sampai berbusa mulutku mengatakan Edis itu menghujat Katolik kawan. Masih mau dungu. Kalau Edis menyerang sesama Kristen benar. Kalau aku enggak. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Yang dimana Rudy Hanes memberitahu bahasanya Edis WA terus katanya ya, itu tandanya memang psikis ya, sudah mulai terguncang, sudah mulai stres ya. Karena apa yang dibuat oleh Rudy Hanes membuat si Edis ini macet donasinya. Itu sudah pasti ya. Karena apa? Tidak semuanya orang itu akan sejalan dengan Edis, itu tidak mungkin ya. Jadi apa yang diinformasikan oleh Rudy Hanes tentang bagaimana si Edis ini penipu lah, yang katanya begono begini segala keburukannya, dia pasti akan sedikit banyaknya ngaruh juga gitu ya kepada orang-orang yang percaya pada si siapa namanya si Rudy Hanes. Nah, disinilah donasi itu macet mungkin ya, jadi stres, merasa wah ini gara-gara Rudy ini jadi macet donasinya. Nah, disinilah ketar-ketirnya dia ya. Kalau sempat habis duitnya ya kan, pendanaan itu habis ya. Terus bekal hidup di sana itu kan mahal. Nah, kalau sampai habis ya, tidak mencukupi, maka dia sudah barang tentu akan jadi gembel ya, akan jadi gelandangan. Kalau pulang takut, tidak pulang di sana sengsara ya kan, jadi gembel gitu kan. Mereka kan Edis sama Saifuddin Ibrahim ini tinggal satu rumah, diusir sama Henry Tarigan itu. Nah, di sini menjadi sebuah sebuah informasi yang luar biasa menarik bagi umat muslim itu ya. Jadi ketawa ke TV umat muslim, kita umat muslim ini ketawa ke TV ya, senang dengar kabar-kabar tentang bagaimana Edis sengsara di Amerika itu ya, dalam pelariannya itu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridwan Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب